Sebenarnya kalau untuk hak cipta yang saya ketahui itu selama kita udah publish komik mau brand-brand apa aja lah, misalnya bikin keripik, bikin apa itu daftarin dulu mereknya. Jangan sampai udah berjalan terkenal disukain orang tiba-tiba mereknya udah dipakai orang. Betul. Nah, rebranding lagi kan. Diserbu kemarin sama netizen Digidoy. Bahwasanya wah, Digidoy enak ini kerjasama bareng kakak ini gitu. Oh, berarti cewek nih. Iya. Kakak ini ya. Gak usah kita sebut lah, nanti malah enak dia jadi terkenal lagi. Iya kan? Malah lebih cepat gitu booming. Betul. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang sedikit lebih dalam nih. Kita lanjut ya Bang, terkait tentang salah satu tindakan dalam melindungi karya kita tadi gitu ya. Itu kan dilakukan dengan hak cipta ya kan, ataupun tadi apa ini IP gitu ya. Ya, Kurang lebih gitu ya. Nah, menurut Abang nih seberapa penting sih karya itu memang harus kita hak ciptakan, atau memang ada lembaga yang harus kita ajukan gitu untuk hak paten kita lah gitu. Gimana Bang? Sebenarnya kalau untuk hak cipta yang saya ketahui itu selama kita udah publish itu udah terlindungin gitu. Nah, yang kita publish ya. Paling penting kalau mau kita daftarin itu sebenarnya hak mereknya, merek gitu. Mungkin kalau di Digidoy aku udah ngamankan itu nama Digidoynya, terus logonya istilahnya kan. Nah, terus nanti berjalan waktu nanti karakternya, tapi karakternya didaftarin ke merek gitu. Merek. Namanya terus langsung gambarnya gitu. Kalau untuk hak cipta itu udah terlindungin. Tapi kalau mau kita daftar lagi supaya lebih kuat, mungkin kita daftarin ke Direktorat Haki lah, Kemenkumham kan. Nah, paling penting sebenarnya itu kalau mau komik, mau brand-brand apa aja lah, misalnya bikin keripik, bikin apa itu daftarin dulu mereknya. Jangan sampai udah berjalan terkenal disukain orang tiba-tiba mereknya udah dipakai orang. Betul. Nah, rebranding lagi kan. Nah, kalau Digidoy itu memang paling utama yang aku daftarin tuh logonya, nama Digidoy-nya. Nah, itulah kalau hak cipta itu udah terlindungin lah semenjak kita publish sebenarnya. Jadi makanya mau ide sekecil apapun, sejelek apapun gambarnya, walaupun cuman konsep itu daftarin gitu. Berarti dia yang dilindungi tadi namanya gitu ya Bang. Dihadapkan namanya. Kalau branding lebih ke merek ya. Oh, merek. Berarti kalau karakter yang banyak tadi itu nggak perlu lah ya, udah include gitu. Karakternya itu kita daftarin juga sebenarnya ke mereknya juga. Mereknya ya. Jadi namanya, misalnya CDG dengan karakternya seperti ini. Tapi kalau misalnya hak ciptanya juga, ya sebenarnya kalau untuk biar perlindungannya lebih kuat, nah itu harus kita daftarin gitu. Tapi itulah setahu aku kalau udah publish itu udah terlindungin. Kalau menurut Pak Randy sendiri terkait hak cipta? Ya di dalam DKV juga ada ya mata kuliah mengenai hak cipta. Bukan hanya di karakter komik, tapi hampir semua desain itu bisa kita hak ciptakan. Itu tadi dia ada hak paten, ada hak merek ya, ada hak dagang. Itu juga ada porsinya. Gitu. Sama yang dibilang Bang Arif tadi benar, karena yang gampang itu sejauh ini pertama hak merek dan hak paten. Karakter seperti apa yang bisa di hakikan begitu. Dan saya juga setuju dengan Bang Arif tadi, copyright tadi ya.
Iya. Ketika kita sudah publish, ya sudah tertera tanggal berapa kita upload gitu. Jadi ketika ada orang lain untuk mencomot, itu enggak, ya itu udah kena. Itu bisa kita kena pidana. Bisa kita tuntut lah. Iya. Gitu ya. Karena kita sudah ada bukti kan, kita duluan upload. Oke, tapi satu lagi nih Bang Arif mengenai hak cipta tadi. Dari karakter Digidoy sendiri, apakah sudah pernah diambil orang dari segi desain, ntar diganti ceritanya nih sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, kalau yang kayak gitu adalah, tapi kita lihat gitu, dia merugikan kita atau enggak gitu kan. Nah, karena kan di sini ada hak ekonomi lah istilahnya kan. Nah, kalau dia memperjualbelikan itu baru bisa kita tegur lah gitu kan. Nah, kalau cuman akun-akun sosial media yang make sedikit aset-aset untuk sosial media dia, selama enggak hak ekonominya dipakai gitu, itu ya udah biarin aja. Tapi kalau kita ngerasa ini ada hak ekonomi ya, kayak contohnya kemarin tuh pernah dipublish, dicomot sama influencer yang udah terkenal lah, dan dia ngebahas tentang masalah keuangan, masalah investasi dan lain-lainnya. Saya kira juga mereka udah paham dengan intellectual property kayak gini gitu kan. Nah, ternyata secerdas mereka yang punya banyak duit itu aja nggak ngerti sebenarnya. Jadi sempat kami istilahnya kami tegur juga lah gitu. Tapi karena mungkin dengan gaya Medan kita yang negornya mungkin masih kerasa gerusuk. Tapi kemarin ini diserbu kemarin sama netizen Digidoy, bahwasanya wah Digidoy enak ini kerjasama bareng kakak ini gitu. Oh berarti cewek nih. Iya. Kakak ini ya. Gak usah kita sebut lah, nanti malah enak dia jadi terkenal lagi. Jadi ya itu tahu ya juga gara-gara netizen gitu kan, dia pakai beberapa asetnya Digidoy itu dia ngambil dari Pinterest. Nah, Pinterest itu akun orang lain, dia nge-link ke stiker-stiker lain Digidoy. Nah, stiker lain. Jadi selama kita bikin karakter itu kita selalu jual ke lain dulu. Jadi muncul karakter baru, kita masukin, bikin line stikernya gitu kan. Makanya itu selalu udah publish duluan gitu kan. Nah, dari situlah mereka nyomot beberapa aset Digidoy. Nah, saya tegur, saya by email. Ya mereka sempat nantangin juga gitu kan, berapa ya royalti yang harus kami bayar katanya. Weh, enak nih kesempatan. Ternyata malah gak dihargain gitu. Jadi kita udah ngasih rate, kita juga udah ngasih bahwasannya ini karya udah kita hakikan gitu kan, udah kita hak ciptanya itu jatuh ke kita, karena kita lihat karena followers dia kan gede juga gitu kan, karena ada hak ekonomi yang dilanggar dia gitu. Ya udah kita by email lah kemarin tuh. Nah ternyata direspon nggak baik sama mereka gitu. Mereka cuman mau menghargainya, kalau harga aku kasih tahu, dia cuman mau hargain tuh 1 juta untuk karya kita gitu. Wah, kita juga berembuk dengan tim, kita juga nggak terima lah kalau cuman dihargain segitu gitu kan. Jatuhnya jadi kayak ngeledek. Iya. Nah, kita udah ngajukan, malah dibilang kita itu mau memeras gitu. Ya memang kayak gitu bisnis ini gitu. Ya bayangin aja gitu ya kan. Bayangin aja kemarin kan banyak beberapa kasus itu. Yang terakhir ini mungkin Warkopi dengan Warkop gitu kan. Nah, itu terus Superman dengan Superman DC, Superman yang wafer itu.
Itu kan sempat menang terus di iniin lagi kalah kan Superman yang ini. Nah, sebenarnya kalau untuk tuntut menuntut ya itu haknya kita gitu. Mau 1 miliar mau berapa miliar ya itu sebenarnya haknya kita karena itu kan ada karya cipta yang kita ini kita apa yang dilanggar gitu. Berarti penting lah ya, penting sekali lah. Karena tapi kemarin biar clear nanti dikiranya nggak clear. Jadi kemarin ya udahlah mungkin kita apa ya istilahnya ya udah kita donasikan aja lah gitu kan mungkin mereka nggak sanggup gitu. Aku mikirnya gitu aja nih nggak sanggup cuman ngebayar segitu ya udahlah biarin aja karya kami nempel di situ tapi minta klarifikasi gitu bahwasanya dia nyomot karya Digidoy minta maaf lah ya udah dia mau walaupun cuman story yang dilihat cuman 1 kali 24 jam ya udah sampai situ aja. Sebenarnya kalau mau kita panjangin pun bisa, cuman repot karena banyak undang-undangnya kita itu sebenarnya banyak. Nah, hilap kita ya kan, kena undang-undang ITE, salah dikit aja. Ya. Nah, jadi masih bisa dibelok-belokin gitu. Ya udahlah sampai situ aja karena aku juga orangnya nggak mau repot lah. Ya udah mantap gitu aja bang, santai gitu. Tapi pasti iya memang penting berarti ya bang penting terkait tentang hak cipta itu makanya kalau Sobat Upu ini ada karya publish don't worry gitu ya karena memang pertama kali yang publish itu itulah yang diakuin memang ya itu milik kalian gitu ketika nanti ada yang publish dengan yang sama lah mirip gitu nah kalian bisa klaim kalau itu milik kalian gitu bener ya bang? Bener. Oke, ini perjalanannya udah jauh nih bang dari 2014 sampai sekarang dan jatuh bangunnya itu juga sudah diceritakan. Nah kira-kira ada nggak bang support dari eksternal gitu mungkin dari pemerintah atau apa gitu? Ada nggak terkait support tentang dari sebenarnya kita banyak dihargain di luar Medan gitu kayak Digidoy itu ngikutin ajang-ajang kreatif itu kebetulan aku daftarin juga Digidoy itu ke produk fashion lah istilahnya kan jadi aku ikutin program-program UKM gitu. Nah kemarin 2019 kita ikut ajang Blibli Big Start. Walaupun nggak menang, ya kita dapat istilahnya predikat 20 finalis Blibli Big Start Indonesia se-Indonesia itu. Nah brand fashion itu ada 5. Nah sektor UKM itu kan ada fashion, kriya, baru kuliner, terus ada beauty and health gitu kan. Nah, Digidoy alhamdulillah dikurasin kemarin tuh kalau nggak salah di Blibli ada sekitar berapa puluh ribu UKM yang daftar gitu kan. Nah, di Medan mungkin ada yang ikutan juga, cuman nggak tahu lah. Nah, Digidoy terkurasi dan masuk di 20 finalis itu. Terus itu 2019. Terus kemarin 2020-nya ikut di ajang Brilliant Planner juga pameran di JCC Jakarta. Nah, selama pandemi ini biar apa ya untuk bertahan hidupnya Digidoy ini ya aku bikin tetap merchandise-nya jadi aku ini kan jadi brand fashionnya yang aku kembangin. Nah sampai kemarin baru aja selesai kemarin acara apresiasi kreasi Indonesia gitu. Nah Digidoy juga salah satu finalisnya. Nah jadi untuk di daerah maka masih jarang gitu. Jadi malah sampai di ajang apresiasi kreasi Indonesia kemarin dari pemerintahan daerahnya nggak tahu gitu Digidoy ikutan di sini kan bahaya itu. Jadi kalau pemikiran aku nggak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat punya program sendiri, pemerintah daerah punya program sendiri gitu. Apalagi yang untuk UKM
kebanyakan di Medan itu banyak nanti misalnya ada pameran, banyak UKM dadakan gitu. Jadi bukan yang istilahnya ya kita ini di Gidoy contohnya yang udah nasional, bukan itu yang diajak gitu. Malah ya lebih kayak ayolah ikutin di sini, tapi udah sampai situ aja gitu. Nggak ada follow up yang benar-benar mendalam gitu. Karena kita mau ikut-ikutan pameran, kita juga terbatas dengan biaya gitu kan. Kalau cuman untuk sebagai display ya untuk apa lagi promosi sebagai display. Yang kita butuhkan itu langsung gitu. Misalnya kalau emang pemerintah mendukung ya langsung, misalnya ada galerinya pemerintah gitu kan, ya beli produknya gitu, dibeli terus baru dipajang gitu. Jangan kita cuman support masukin karya kita itu di dalam satu galeri, terus yang dibuka pada event-event tertentu gitu, cuman pameran-pameran gitu aja, ya hitung-hitungannya juga nggak cocok sama kita UKM kan. Nah permasalahannya ya itulah kurang ada support juga dengan pemerintah daerah kita. Oke. Tapi dari perkembangan di Gidoy itu Bang, aku melihat di awal tahun 2021 ada masuk ke dalam kurasinya BKDT ya, Kemenparekraf. Ya, nah di BKDT sendiri tuh gimana sih prosesnya untuk di Gidoy? Nah kalau BKDT kemarin kita daftar sendiri, ya ada dibuka karena kan Kemenparekraf lagi gencar-gencarnya juga untuk ekonomi kreatif gitu kan. Nah kebetulan ya di Gidoy masuk ke brand fashion, ya udah aku coba challenge saja bahwasanya di Gidoy ini bisa nggak ikutan ajang-ajang kayak gini gitu. Ya ternyata dari ajang-ajang itu diterima gitu. Nah kayak di BKDT kemarin tuh ya udah sampai program pemerintah pusat itu aja yang support gitu. Pemerintah daerahnya nggak ada ikutan juga mengkampen bahwasanya ini program beri kreatif Danau Toba gitu. Itu nggak ada selama yang aku ini kan. Mungkin aku salah, mungkin kawan-kawan yang lain mungkin dikasih tahu, aku yang nggak dikasih tahu gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Untuk program sendiri di dalam BKDT itu apa aja Bang yang diterima? Itu kalau program dari BKDT itu bagus. Selama sebulan kita dikasih mentoring 3 bulan. Selama 3 bulan kita dikasih mentoring untuk target lah gitu kan. Jadi dikasih materi pembelajaran tentang keuangan, pembukuan dan lain-lain. Biasalah semua harus jalanin kayak gitu kan, digital marketing dan lain-lain. Pokoknya untuk ngejon omset penjualan kita. Aku rasa program itu bagus selama yang istilahnya itu lebih lokal tapi pemerintah pusat yang ngadain gitu kan. Nah itu event yang bagus, aku rasa itu yang bagus kemarin dari Kemenparekraf. Tapi itulah ya cuman dari pemerintah pusatnya aja yang benar-benar ngedorong. Dari daerah kurang lah. Sampai kemarin juga di pameran apresiasi kreasi Indonesia ya cuman kementerian aja yang ngelihat standnya kita. Dari daerah sempat aku tegur, mereka nggak tahu bahwasanya kita ikut di sini. Jadi dikira mereka cuman ikut pameran biasa aja di Gidoy bukan sebagai peserta. Nah kayak gitu. Berarti kemarin sempat ketemu dengan Bapak Menteri dong? Oh sempat lah. Karena Pak Menteri juga pemahamannya untuk bisnis yang seperti ini juga udah ngerti lah. Nah kayak kita bikin komik, dia juga udah tahu bahwasanya karena berbasis IP gitu kan,
baru dijadiin produk merchandise. Itu dia juga udah paham lah. Nah, sempat kejual juga kemarin ada satu produk kolaborasi yang nothing tulus aja sebenarnya, kita buatnya cuma satu celana gitu, tapi eksklusifnya itu dilukis manual itu. Nah, yaudah diambil Pak Menteri, dibelinya. Ya mudah-mudahan dipakai kan. Nggak hanya dibeli gitu. Iya, nggak cuma dibeli atau ini, mudah-mudahan dipakai. Tapi kemarin sempat kalau kaosnya itu kedapatan ada syuting di Medan, itu dipakai dia kaosnya. Ya. Ini saya mungkin cukup untuk membahas pemerintah gimana terkait tentang industri kreatif gitu ya Bang. Saya mau tanya lagi nih Bang tentang income dari karya-karya Abang ini gitu ya. Banyak nggak Bang income-nya kalau komik ini? Sebelum dijawab boleh minum dulu mungkin. Oh, boleh minum ya? Boleh silakan. Wah, saya juga minum. Ini kopi ya. Warna deh. Pak Randy silakan Pak. Ya, silakan Bang. Income ya, kita bisa ngebangun tim aja itu udah bisa diperhitungkan lah berapa pemasukan, karena kemarin sempat banyak beberapa project yang kita handle gitu kan. Brand-brandnya juga bagus kan? Iya, brand-brandnya juga brand-brand yang ada ya skala nasional semua lah gitu kan. Ya cukup lah untuk kasih anak ini gitu kan. Ya lumayan lah. Makanya apalagi di dunia sekarang ini nih. Nah, khususnya untuk yang berbasis karya seni gambar lah gitu kan. Nah, terus sekarang berjalan itu ada yang namanya NFT. Nah, itu not fungible token. Nah, itu istilahnya kalau dari aku ya mengenalkannya itu kayak kita mau beli tanah, yang kita beli itu kan bukan benar-benar langsung tanahnya diperjualbelikan kan. Iya. Nah, itu ada sertifikatnya. Nah, sertifikat. Nah, karya kita itu pun seperti itu gitu. Nah, kita NFT kan itu kita bisa dapat sertifikat ini ya digitalnya. Nah, itulah yang kita perjualbelikan istilahnya Nah, tapi dengan mata uang kripto ya. Jadi satu karya itu sebenarnya bisa sampai kejual kalau nggak salah itu sampai berapa juta dolar gitu. Satu karya doang gitu. Jadi NFT ini bisa jadi peluang untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang seni lah gitu. Mau itu musik, mau itu gambar, baru animasi gitu kan, video. Nah, itu jadi satu peluang gitu. Karena kalau menurut aku tetap daftarin aja Digido ini ke NFT gitu, karena karyanya itu bakal bisa dihargain lebih gitu. Jadi bakal dikoleksi sama kolektor-kolektornya gitu. Terus trackingnya juga bakal kelihatan siapa yang beli, siapa yang jual lagi. Harganya itu naik terus gitu. Nah, sampai tak terhingga lah istilahnya nanti gitu kan. Berarti ini ya Bang, NFT ini kayak lembaga gitu atau bukan? NFT ini apa ya? Dia kok bisa ngasih sertifikat gitu? Kita kan bermain di dunia digital gitu. Jadi NFT ini istilahnya kayak karya kita itu udah dibaca sama mesin ya, gitu kan, sama mesinnya, dan mesinnya itu kan pakai kode-kode metadata gitulah istilahnya kan. Nah, itulah yang dibaca mesin
karya kita gitu. Jadi misalnya ada yang mempublish karya kita itu nggak bisa lagi plug yang kayak gitu ya. Itu nggak bisa lagi kecuali mereka ada mengedit sedikit aja, misalnya nambah hitam titik di ini ya. Jadi pixelnya kan berubah gitu. Nah, itulah. Jadi untuk apa ya, sebagai karya kita itu yang asli. Nah, itu ya tergantung dari kita lah. Misalnya ngepublikasikannya mungkin di Twitter ya. Di Twitter kita publish bahwasanya Digidoy mempublish NFT dengan gambar seperti ini. Itulah tingkat apa ya, keasliannya dilihat gitu kan. Jadi aku juga masih baru pelajarin NFT ini cara mainnya gimana gitu. Nah, cuman yang aku tahu kayak apa ya, Facebook juga udah mau ngarah ke sana nih. Makanya dia merubah jadi meta kan, metaverse. Jadi kita punya dunia digital sendiri gitu nantinya. Jadi masa depan itu karya-karya seni itu bisa dijual bebas gitu kan. Jadi di mana-mana aja udah ngelihat, misalnya apa ya, lebih ke visual lah kita sekarang ini. Jadi masa depan itu udah aneh-aneh gitu. Jadi kalau karya seni istilahnya merubah apa ya, merubah konsep konvensional jadi digital. Misalnya karya seni kan kita selama pandemi nggak bisa pameran di apa galeri-galeri gitu kan. Nah, mungkin NFT ini bisa jadi platform untuk pameran digitalnya gitu, dan karyanya bisa jadi jual juga kan. Nah, itu harganya bisa fix, bisa lelang gitu. Nah, kembali ke income tadi Bang, berapa digit Bang? Income-nya kan itu gandeng brand itu kan besar-besar ya. Kemarin saya sempat lihat tuh ada kayak BUMN gitu-gitu ya. Nah, itu kan termasuk gede gitu. Digitnya berapa Bang? Pengen tahu aja, boleh nggak? Digit yang nggak. Berapa digit ya? Ya adalah yang project bisa sampai ratusan juta ada. Banyak berarti duitnya. Tapi yang banyaknya itu yang receh-recehnya. Kita kan punya media kit juga. Jadi kita mau jualan, kita juga tahu apa yang kita jual. Kita juga harus bikin apa ya, sales kit gitu kan. Jadi misalnya kayak satu endorse komik Digidoy itu berapa? Rate kita sama rate di daerah Jakarta jauh lah. Mungkin Digidoy cuman sekitar 1 jutaan itu per publish per konten gitu. Nah, paling sekitar gitu. Oke. Nah, singkat ya Bang. Dari semua hal yang Bang lakukan untuk nge-build semua ini gitu ya. Kira-kira punya makna dan hal yang sangat membuat Abang terkesan gak sih sejauh ini? Singkat aja. Membuat terkesan ya. Apa ya? Banyak ya, sampai banyak bingung, lah. Banyak. Ya sampai ya sebenarnya bisa sampai bertahan saat ini udah sangat terkesan gitu ya, bahwasanya banyak orang-orang yang masih menunggu postingan Digidoy, banyak orang masih menunggu apa nih karya terbarunya, apa nih kaos terbarunya. Itu karena base kita followers gitu kan. Nah, followers itulah yang harus kita jaga gitu. Jadi ya kesannya itu ya terhadap kawan-kawan followers yang sebenarnya udah kita anggap sebagai keluarga gitu. Jadi aku nggak ngebatasin, misalnya mereka istilahnya pesen kaos sama kita kan, itu masih pakai pribadi lah kan. Jadi ya itu udah jadi kayak temen gitu. Nah, fansnya Digidoy itu kalau bisa event kita ajak kumpul gitu kan. Jadi tahu apa sih
yang bisa dikembangkan di Jidoi lagi gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau aku pengennya sih karena di Jidoi itu di lokal Medan, seluruh orang Medan yang kenal Digi-Doi ya sebenarnya udah cukup sama Digi-Doi gitu. Nah, caranya gimana ya memang kita membutuhkan sebenarnya supportnya dari pemerintah juga kan. Aku pengen nih bikin satu apa ya taman Digi-Doi gitu di Medan. Ada beberapa taman Digi-Doi di Medan, itu harapannya aku ke depan lah sebenarnya. Ya itu tentu dukungan dari pemerintah juga sebenarnya. Iya, pemerintah ya, kalau nggak dari pemerintah mungkin dari swasta. Yang bisa ya cari investor lah. Ngebuat satu wadah untuk komikus baru ya di Medan ya. Iya, kemarin sempat ada ya karena pandemi ini. Jadi sebelum pandemi kita udah bikin beberapa event gitu kan untuk bisa apa ya menaungin kawan-kawan lah bahwasanya industri ini sebenarnya bisa ngejual gitu kan. Jadi nggak cuma kalian suka menggambar, bisa menggambar jadiin satu komunitas gitu. Nah pengennya itu bisa menghasilkan juga. Karena di Medan yang setahu aku udah ada juga yang go internasional karyanya. Udah ada. Gitu, yang berbentuk komik, animasi itu udah ada. Medan tuh nggak kalah lah dari kawan-kawan. Nggak ketinggalan zaman kali lah. Enggak. Medan di Bung gitu. Medan nih. Oke, Bang Arif ya. Ini sekaligus closing kita hari ini ya. Okay. Boleh nggak dikasih masukan ataupun tips dan trik ke sobat UP yang di rumah agar mereka tetap gigih dan nggak pantang menyerah dalam berkarya gitu. Silakan Bang. Ya seterusnya aku bakal ngasih tahu sih ke kawan-kawan yang berkecimpung di dunia seni apapun itu gitu kan. Yang penting karya kalian itu jangan disimpan-simpan dalam buku, dalam lemari gitu. Nah, kalau bisa dipublish gitu. Jangan sampai ide kalian tuh dicomot sama orang lain, atau sebenarnya orang lain itu nggak mau untuk mencomot ide kalian, cuman karena kalian nggak nge-publish ya dianggaplah orang lain itu mencomot karya kalian. Pokoknya yang penting punya karya, punya sesuatu itu publish saja, karena medianya itu gratis, nggak bayar juga ya, cuman bayar kuota lah. Kalau emang nggak ada kuota bisa cari kafe-kafe yang gratis wifi gitu kan, cuman beli teh manis dingin ya kan. Publish saja pokoknya, jangan takut karya kalian itu dibully gitu, dianggap jelek. Karena kalau lihat referensi Digi-Doi itu karya-karyanya itu nggak sebagus sekarang lah. Nah, jadi dari situ nanti bisa lihat perkembangannya, mulai dari yang jelek baru agak lebih bagus, baru bagus gitu. Nah, yang penting pokoknya punya karya, publish di sosial media karena gratis. Siap, luar biasa sekali ya closingnya untuk hari ini. Dari Pak Randy sendiri mungkin ada yang mau sampaikan? Mungkin dari saya ya, selaku Kaprodi DKV, kedepannya kepada Digi-Doi mungkin kita bisa kolaborasi nih antara karya mahasiswa kepada Digi-Doi. Ini harapan besar kan, karena banyak banget dari mahasiswa sebenarnya belum tahu nih keberadaan Digi-Doi sendiri. Nah, jadi kita bisa bekerja bareng sama Digi-Doi. Jadi rekan-rekan mahasiswa juga bisa berkunjung ya ke produksinya Digi-Doi juga. Mungkin bisa magang nantinya. Iya. Sama mungkin nanti kita bisa melaksanakan kerjasama lah ya antara Digi-Doi dan di kafe ya. Iyalah, karena jadi kita bisa ngembangin nih desain ini ya hasil anak Medan. Karena kita juga bakal butuh regenerasi gitu kan. Karena misalnya nih Digi-Doi ya udah 7 tahun. Berarti kalau yang ngebaca Digi-Doi SMP udah kuliah sekarang kan. Yang kuliah udah kerja gitu. Jadi kita butuh orang-orang yang apa ya, kreatif yang fresh lah gitu kan.
Oke, luar biasa sekali obrolan santai kita pada hari ini, Sobat Upu. Semoga Sobat Upu yang nonton podcast kita hari ini dapat menginspirasi kalian di luar sana. Jangan pantang menyerah, tetap ya berkarya lah gitu ya kan. Oh, iya. Apa ya skill yang kalian miliki ya publish saja. Jangan khawatir. Untuk kalian yang sudah nonton, boleh isi kolom komentar apa pengetahuan baru yang dapat kalian ambil pada hari ini. Untuk Bang Arif dan Bang Randy, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Sobat Upu nih, luar biasa sekali hari ini ya. Saya Bang Diki ya, sampai jumpa di podcast Sobat Upu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.